Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, para umat Islam, para mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbicara bagaimana memanajemeni waktu kita selama bulan Ramadan. Baik, para pemirsa sekalian, sebenarnya konsep dari manajemen waktu di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kaidah pepatah Arab yang sering kita dengar, bahwa al-waktu kasayif illam taqta'hu qata'aka, bahwa sesungguhnya waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka waktu itu akan memotong kita. Para pemirsa yang berbahagia, lalu apa yang ditanamkan dalam Islam untuk kemudian kita dapat menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin? Maka ada 5 panduan yang kemudian kita kenal sebagai 5 sebelum 5. Yaitu apa? Yaitu sebuah hadis Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin, yaitu jagalah atau manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Yang pertama adalah sababaka qabla hiramika, yaitu yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda ini penting karena ia berisi tentang waktu yang berlebih, tentang waktu yang dapat digunakan secara optimal, dan tentang kreativitas yang selalu ada dalam diri kita, ada dalam ide kita. Maka jika kalian masih muda, pergunakan waktu muda itu selagi masa muda itu masih ada. Yang kedua kata Nabi adalah wasihhataka qabla saqamika, yaitu yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Seringkali sehat ini adalah nikmat yang seringkali kita lupakan untuk kita syukuri. Maka saran saya, dan sebagaimana pula yang termaktub dalam hadis Nabi tadi, adalah pergunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waginaka qabla faqrika, yaitu waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita mempunyai keuntungan berlebih, mempunyai kekayaan, dan kita juga tidak akan pernah tahu kapan kefakiran akan datang kepada kita. Maka selagi kita mempunyai kekayaan itu, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kekayaan yang paling baik adalah kekayaan yang digunakan di jalan Allah. Lalu apa yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Yang selanjutnya adalah wa faraghaka qabla suglika, yaitu waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Jika kalian luang untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Karena sekali saja kita menunda perbuatan baik itu, kita tidak akan pernah tahu kapan kita bisa melaksanakannya kembali. Maka dari itu, pesan Rasul adalah pergunakanlah waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Yang selanjutnya dan yang keempat adalah, dan ini insya Allah kita punyai semua yang bisa mendengarkan dari uraian ini, yaitu adalah wahayataka qabla mautika. Yang kelima adalah pergunakanlah waktu hidupmu, pergunakanlah semasa hidupmu, pergunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu.
Maka inilah 5 hal penting yang harus kita kemukakan dalam konteks manajemen waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya yang disebut sebagai manajemen waktu? Yaitu keseimbangan. Bahwa tubuh kita itu butuh juga keseimbangan. Bukanlah maksud Islam tatkala kita diperintah untuk mengerjakan kebaikan, lalu kemudian kita berpuasa tanpa berbuka, atau kemudian kita sholat malam tanpa tidur, atau kemudian kita menyibukkan diri kepada Allah, dan kemudian kita melupakan untuk berkeluarga misalnya. Karena pernah suatu ketika para sahabat, ada beberapa sahabat, 2 sahabat atau beberapa sahabat, kemudian berbincang-bincang di dekat Rasul. Mereka ada satu yang berkeinginan untuk berpuasa tanpa berbuka. Terus ada pula yang berkeinginan untuk sholat tanpa tidur. Dan ada yang berkeinginan untuk hidup menyendiri untuk Allah dan tidak berkeluarga. Lalu kemudian Rasul menasihati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Rasul berkata kepada mereka, "Aku itu berpuasa, tapi juga berbuka." Terus kemudian Rasul juga berkata, "Aku itu sholat, tapi juga tidur." Rasul juga berkata, "Aku itu juga menikah loh." Terus kemudian sabda beliau ditutup dengan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menolak, yang tidak mengakui atas sunnahku, maka ia bukan bagian dari diriku. Maka dari itu teman-teman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terpenting dari semua hal yang kita lakukan adalah bahwasanya kita hidup seimbang. Ada kalanya kita harus curiga jika seseorang kemudian tampak sangat berapi-api dalam meningkatkan ibadah mereka. Karena sesungguhnya yang biasa, yang natural itu pasti akan tampak enak dipandang dan tidak tampak terlalu memaksakan diri untuk melaksanakan sebuah perintah Allah. Tidak berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang terakhir, teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah istiqomah. Dalam konteks manajemen waktu, terutama baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, keistiqomahan ini penting bagi kita. Karena seringkali kita menggebu-gebu di satu sisi, tapi kemudian di sisi yang lain, di saat yang lain kita tidak melakukannya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita menganggap bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang dilakukan satu kali lalu kita tidak melakukannya lagi. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya satu hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu jauh lebih baik daripada satu hal yang besar tapi hanya dilakukan satu kali. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho darinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.